Luis Mia sebut Persib tampil kurang pede di babak pertama kontra Persebaya. David Da Silva nyekor lagi, Luis Mia senang. Luis Mia puji setinggi langit performa Robby Darwish di laga kontra Persebaya Surabaya kemarin. Aji Santoso sesali timnya bisa kecolongan lewat aksi lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish. Laga tunda Persija kontra Persib Bandung batal digelar di Stadion SUGBK. Ini alasannya. Rumor, Edo Febriansyah dikabarkan sudah down deal bakal berseragam Persib Bandung musim depan. It's never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need privacy. Persib Bandung masih belum memutus puasa kemenangan di Liga 1 2022. Bertamu ke markas Persebaya, pasukan Persib Bandung harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2. Sempat tertinggal 2 gol, Persib mengejar pada babak kedua dan setidaknya meraih 1 poin. Dikatakan Luis Mia bahwa pertandingan ini jadi milik Persebaya di interval pertama karena anak asuhannya tidak bisa menunjukkan taring hingga kebobolan 2 kali. Baru pada babak kedua dominasi diambil alih dan timnya bisa mengejar ketertinggalan. Pelatih asal Spanyol ini mengakui anak asuhannya bermain buruk di babak pertama dan tidak percaya diri. Ketika turun minum, Mia mencari tahu masalah yang dialami. Akhirnya solusi bisa ditemukan dan tim mampu membalas gol-gol tuan rumah lewat permainan yang lebih ngotot. Memang babak pertama, pemain saya tidak tampil dengan bagus. Mereka bermain tanpa kepercayaan diri. Saya tak tahu kenapa. Namun memasuki babak kedua, kami di ruang ganti bicara soal situasi yang ada untuk membenahinya. Pada babak kedua, menurut saya yang terpenting mereka memperlihatkan spiritnya. Jelas Luis Mia. David Da Silva menjadi pahlawan bagi Persib untuk bisa setidaknya membawa 1 poin dari Stadion Joko Samudro. Golnya pada menit ke-83 membuat Persib Bandung bisa mengejar defisit 2 gol dari Persebaya Surabaya. Pelatih Persib Bandung Luis Mia pun memberikan penilaian untuk performa sang bomber. Sebelumnya ketika berhadapan dengan Persik Kediri, David Da Silva tidak bisa menunjukkan ketajamannya. Saat itu, Persib dipaksa tidak berkutik karena tumbang dengan skor akhir 2-0. Tetapi di laga ini striker asal Brazil tersebut bisa mencatatkan namanya di papan skor dan terlibat dalam permainan termasuk dalam bertahan. Kembalinya David Da Silva untuk bisa mencetak gol juga tentu berdampak bagus bagi tim. Karena urusan mendulang gol Persib banyak andil dari sang striker yang di musim ini sudah mengoleksi 20 gol. Dia juga ingin penampilan tim bisa meningkat seperti di babak kedua saat melawan Persebaya. David adalah striker yang selalu menginginkan gol untuk menunjukkan performanya, bukan untuk orang lain. Striker tentu butuh gol supaya dirinya bisa lebih percaya diri. Pada laga sebelumnya David tidak dalam perasaan bagus, tapi di babak kedua dia bermain dengan sangat baik dan lebih kuat, lebih berenergi, dan itu membenahi barisan pertahanan. Setelah dia mencetak gol, dia tentu merasa senang, dan itu berdampak positif bagi tim. Untuk laga berikutnya, saya ingin tim bermain dengan spirit seperti di babak kedua. Itu rencananya. Jelas Luis Mia. Salah satu kunci keberhasilan Persib menghindari hasil minor melawan Persebaya ialah dimasukkannya Robby Darwish. Gelandang bertahan berusia 19 tahun ini masuk menggantikan Ricky Kambuaya usai turun minum. Dia masuk saat Persib dalam posisi ketinggalan 2 gol dari tuan rumah. Kehadirannya memberikan tenaga baru di lini tengah hingga membuat penguasaan bola bisa dikendalikan. Dirinya juga punya kemampuan melakukan duel serta punya determinasi tinggi. Luis Mia pun menyebut Robby merupakan penampil terbaik pada pertandingan melawan Bajul Ijo. Dia juga turut terlibat untuk gol kedua Persib hingga membuat skor menjadi imbang 2-2. Pemainnya mempunyai kemampuan melepas bola throw-in ini membuat kemulut dari lemparan ke dalamnya. Akhirnya, bola liar berbuah menjadi gol usai dikonversi oleh David Da Silva.
Luis Mia pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepelatihan timnas usia 20 karena kemampuan Robbie melesat setelah membela Garuda Muda di ajang Piala AFC usia 20 di Uzbekistan lalu. Robbie Darwish baru kembali membela klub setelah sebelumnya bertugas bersama timnas. Salah satu pemain terbaik pada laga ini, orangnya ada di sini, Robbie Darwish, atas energinya dan kapasitasnya dalam memenangi duel bola. Dan itu sangat penting bagi kami. Menurut saya di dalam sepak bola memang sangat penting kehadiran pemain muda. Dan saya tentu ingin mengucapkan selamat kepada tim nasional dan juga pelatihnya, karena pemain kembali dengan performa yang lebih bagus. Jadi terima kasih kepada pelatih timnas serta pemain, sebab bermain sangat bagus pada babak kedua. Jelas Luis Mia. Di sisi lain, hasil tren negatif tanpa kemenangan berlanjut di 5 pertandingan milik Persebaya. Aji Santoso selaku pelatih kepala sesalkan hasil imbang tersebut. Terlebih lagi, mereka kecolongan 2-2 lewat situasi bola throw-in jauh pemain Persib Bandung Robbie Darwish ke dalam kotak penalti yang kemudian bisa dimanfaatkan David Da Silva. Persebaya sebenarnya punya peluang besar menang dalam laga tersebut pasca tampil meyakinkan di paruh pertama dengan keunggulan 2-0. Namun pertahanan kembali menjadi sorotan meski Aji sudah melakukan rotasi pemain belakang mencadangkan Muhammad Ridho. Aji menilai pemainnya kurang tenang menghadapi rangkaian gempuran Persib yang dilakukan Robbie, David Da Silva, Jero Alves, dan Marc Anthony Clark. Hasil imbang pada akhirnya harus puas diterima. Sangat disayangkan, kami sudah memimpin, akhirnya sama 2-2. Padahal di babak pertama tadi begitu istirahat, sudah saya sampaikan untuk lebih tenang pada pemain karena sudah leading 2-0. Pada latihan terakhir kami memang sudah mengantisipasi bola-bola crossing, ternyata masuknya bola dari lemparan. Ini yang harus menjadi perhatian saya lagi. Padahal sudah saya berikan semua. Situasi defending, free kick, corner kick, sudah saya kasih. Jelas Aji Santoso. Laga tunda pekan ke-28 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung dipastikan tidak bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut SUGBK sudah tidak bisa digunakan kegiatan apapun termasuk BRI Liga 1. Persija sebelumnya mengajukan SUGBK sebagai venue laga tunda pekan ke-28 melawan Persib Bandung yang rencananya akan digelar pada 31 Maret 2023. Namun keinginan Persija dipastikan tidak terlaksana karena mendapatkan larangan dari Erick Thohir. Pernyataan itu diungkapkan Erick Thohir setelah meninjau SUGBK setelah menggelar 2 konser musik akbar. Larangan ini dilakukan agar kondisi SUGBK tidak rusak saat menggelar Piala Dunia Usia 20 2023. Erick Thohir menegaskan larangan menggunakan SUGBK dipilih agar Indonesia tidak gagal dalam menggelar Piala Dunia Usia 20 2023. Erick Thohir berharap semua pihak bisa menerima keputusan tersebut. SUGBK langsung melakukan perbaikan rumput jelang Piala Dunia Usia 20 2023. Nantinya, perbaikan akan menggunakan metode stitching, yakni menjahit rumput sintetis dengan asli. Selain itu, timnas Indonesia dipastikan tidak akan bermain di SUGBK pada FIFA Matchday akhir Maret 2023. Erick Thohir mengaku pihaknya akan mencari stadion alternatif. Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada FIFA Matchday mendatang. Laga tersebut akan digelar pada tanggal 25 dan tanggal 28 Maret 2023. Semua event kami tidak membeda-bedakan. Apakah itu entertainment, olahraga, tidak dimungkinkan lagi. Ini bukan masalah pilihan benar atau salah. Akan tetapi, ini kebijakan yang harus kami ambil kalau tidak mau gagal. Apalagi yang namanya pembukaan nanti ada di sini. Nanti kami carikan lapangan. Banyak lapangan di Indonesia yang siap. Jelas Erick Thohir. Jelang kompetisi berakhir, rumor transfer pemain kini mulai memanas. Persib Bandung dikabarkan telah deal dengan bek kiri timnas Indonesia untuk musim depan. Sosok tersebut adalah pemain yang sebelumnya gagal didatangkan Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2022. Dia adalah
Edo Febriansyah, bek kiri Rans Nusantara FC yang membuat Pangeran Biru kepincut. Meski saat ini Rans Nusantara FC sedang terseok-seok, namun performa Edo Febriansyah cukup meyakinkan. Ia termasuk pemain bertahan yang produktif. Dilansir Transfermarkt, dari 21 pertandingan Edo Febriansyah telah mengumpulkan 5 gol dan 4 assist. Selain itu, performanya saat memperkuat timnas Indonesia pun mampu membuat Persib Bandung kepincut. Rumor pemain bernilai pasar 3,91 miliar ini telah deal dengan Persib Bandung dikabarkan oleh akun @pasukan.ngapak pada Senin kemarin. Edo Febriansyah sendiri memang bukan sosok asing bagi pelatih Persib Bandung Luis Mia. Lantaran pelatih asal Spanyol tersebut pernah menukangi Edo saat memperkuat timnas usia 19 pada tahun 2016. Tidak heran jika Edo Febriansyah kini dirumorkan sebagai salah satu pemain yang dibidik Persib Bandung sejak putaran kedua musim ini. Seperti diketahui, Persib Bandung dikabarkan gagal mendatangkan Edo Febriansyah di bursa transfer paruh kedua. Lantaran saat itu Rans Nusantara FC disebut tidak melepasnya. Patut ditunggu bagaimana kelanjutan kabar ini selanjutnya. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work.